Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan dalam program pagi hari ini kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita izinkan firman Tuhan terus menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, semua ini karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, perkataan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu dalam perayaan Pondok Daun orang Israel. Yesus hadir dalam perayaan itu. Dan Yesus Maha tahu setiap keberadaan orang pada waktu itu. Tidak dapat disembunyikan. Meskipun kelihatan dalam suasana sukacita dalam perayaan itu. Namun Yesus Maha tahu. Yesus tahu setiap hati orang-orang pada waktu itu. Yesus tahu tentang batin orang-orang pada waktu itu. Yesus tahu bahwa orang-orang yang hadir pada waktu itu memerlukan pemulihan, memerlukan pertolongan, memerlukan lawatan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, maka Yesus berdiri dan berseru memberikan undangan kepada mereka pada waktu itu dalam perayaan itu. Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Saudara yang kasih Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini bukan perkataan manusia. Perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang penuh wibawa, perkataan yang akan memulihkan, mampu memulihkan setiap orang. Perkataan yang mampu menyelamatkan setiap orang pada waktu itu dalam perayaan itu. Saudara sekalian, ini bukan perkataan manusia. Tapi ini adalah perkataan surga, perkataan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara sekalian, para ahli Taurat pada waktu itu belum pernah berkata seperti ini. Perkataan ini hanya dikatakan oleh Yesus. Perkataan ini hanya dikatakan oleh Yesus karena Yesus diutus
datang kepada manusia, bersama dengan manusia, untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, Yesus Maha tahu. Orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka ingin dipulihkan. Mereka ingin memerlukan air kehidupan untuk memulihkan batin mereka. Yesus Maha tahu. Sebab itu Yesus memberikan undangan kepada mereka. Meskipun dalam suasana sukacita dalam perayaan itu, tapi batin mereka Yesus tahu. Perasaan mereka Yesus tahu. Sebab itu Yesus memberikan undangan. Datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Ini kata Yesus sekalian. Maka di dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh. Ketika roh itu ada dalam hidup manusia, menempati hati manusia, maka dia tidak mengalami kekeringan. Roh akan memberikan sukacita. Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus itu akan memberikan pemulihan. Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kehidupan kita di pagi hari ini. Ada banyak hal yang kita hadapi saudara sekalian. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Secara jujur kadangkala kita lelah, lemak menghadapi banyak masalah. Kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara perlu dipulihkan oleh Tuhan. Yesus tahu batin kita. Yesus tahu batin saudara. Batinnya saudara, Yesus tahu. Kalau saudara susah, Yesus tahu. Kalau saudara sedang menderita, Yesus tahu. Kalau saudara dalam kelemahan, Yesus tahu. Kalau saudara dalam masalah, Yesus tahu. Tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Yesus adalah Allah yang Maha tahu. Dia tahu sampai di dalam jiwa kita. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu kalau kita sedang mengalami kekeringan. Dia tahu kalau kita sedang mengalami persoalan. Dia tahu kalau kita sedang mengalami kesulitan. Namun Yesus berkata juga kepada kita melalui ayat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Barang siapa haus, baik ia datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, ini undangan Yesus. Ini undangan firman Tuhan. Saudara sekalian, Yesus memberikan jaminan barang siapa datang kepadanya, dia akan mengalami, dia akan dialiri oleh air hidup itu. Saudara sekalian, di dalam Matius 11 ayat 28 di situ Yesus juga berkata, marilah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus. Hanya Yesus yang mampu mengatakan hal-hal ini, dan Yesus bertanggung jawab atas perkataannya. Dan perkataannya datang untuk memulihkan setiap orang yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan tahu persoalan saudara. Tuhan tahu masalah saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Di dalam saudara tidak ada kebenaran lagi. Saudara sedang mengalami satu proses-proses dan membuat saudara hidup di dalam ketidakberdayaan. Yesus Maha tahu. Allah tahu kehidupan saudara sampai pagi hari ini. Allah tahu kalau saudara sedang menderita.
Allah tahu kalau saudara sedang menangis. Allah tahu kalau saudara ingin dipulihkan. Mari responi apa kata Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Rendahkan hati kepada Tuhan. Kalau Yesus berkata, datang kepadaku, maka kita datang. Kalau Yesus berkata, percaya kepadaku, maka kita percaya kepadanya. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah dia datang untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sudah dikasih Tuhan. Raja Daud juga mengalami apabila dia dalam masalah. Dia mengalami kekeringan. Hatinya mengalami kekeringan, dia datang kepada Tuhan. Dia ungkapkan Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan di situ dia dialiri oleh air kehidupan. Di situ dia mendapat ketenangan. Di situ dia menemukan kehidupan ketika datang kepada Tuhan, ketika merendahkan diri kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita saudara sekalian. Apapun yang saudara miliki tidak memberikan jaminan dalam hati saudara. Tetapi apabila saudara datang kepada Tuhan, merendahkan hati saudara kepada Tuhan, respon terhadap undangan Yesus, respon terhadap perkataan Yesus, maka di situ saudara akan menemukan pertolongan Tuhan. Di situ kuasa Allah akan dinyatakan kepada saudara. Dalam Yohanes 4 ayat 14 di situ berkata, Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air hidup itu akan mengalir dan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada jaminan daripada Roh Kudus itu. Ada jaminan daripada Roh itu mempertanggungjawabkan kehidupan kita sampai pada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Kalau saudara merasa haus, kalau saudara merasa kekeringan, dengan kondisi yang saudara sedang hadapi, masalah sedang saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan. Rendahkan hati kepada Tuhan. Maka di situ saudara akan mengalami suatu kehidupan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, kepuasan daripada Tuhan. Sebab Yesus berikan kepada kita ada roh yang memberi kehidupan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Dalam setiap masalah mereka, Engkau angkat masalah mereka. Tuhan tolong, biar roh itu Engkau berikan dalam hati mereka. Biar mereka menemukan sukacita dan sejahtera. Mereka tidak menemukan kekeringan. Tetapi lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka yang datang kepada Tuhan, yang merendahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Biar berkat-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas hidup kepada orang-orang yang datang merendahkan diri kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.